Assalamualaikum teman-teman. Cahaya. Menurut Newton, cahaya terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara menurut Huygens, cahaya adalah gelombang seperti halnya bunyi. Gelombang cahaya memiliki 4 karakteristik utama. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya polikromatik melewati medan pembias. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversa. Terus bagaimana pengaplikasiannya? Contoh yang pertama, loop. Kalian tahu nggak sih apa itu loop? Jadi, loop itu adalah alat optik yang menggunakan sebuah lensa cembung untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih besar dan lebih jelas. Di Indonesia, loop juga sering dikenal sebagai kaca pembesar. Tapi kalian tahu nggak sih siapa penemu loop? Loop ditemukan oleh seorang dari Arab yang bernama Ibnu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham yang sering dikenal sebagai the father of modern optics. Wah, hebat sekali ya beliau. Prinsip kerja loop. Loop menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Loop juga memiliki beberapa bagian loh. Yang pertama ada tangkai loop, gunanya untuk memegang loop tersebut. Yang kedua ada bingkai loop, digunakan sebagai bingkai lensa pada loop. Yang ketiga ada skru penghubung, digunakan untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang terakhir dan yang paling penting adalah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda berukuran kecil agar tampak besar. Lalu, bagaimana cara kerja loop? Cara kerja loop ialah lensa cembung pada loop ini memperbesar benda di bawahnya karena cahaya yang dipantulkan benda akan dihamburkan oleh lensa cembung dan menjadikannya nampak lebih besar. Mudah kan? Yang kedua, kamera. Siapa sih yang gak tahu kamera? Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk merekam gambar suatu benda ke sebuah film. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan. Kamera sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan mata loh. Mata dan kamera sama-sama memiliki lensa yang memiliki fungsi untuk membiaskan cahaya cembung. Kalau mata punya pupil, kamera punya aperture yang memiliki fungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Kemudian mata punya iris, sedangkan kamera punya diafragma yang memiliki fungsi untuk mengatur besar pupil atau aperture. Dan mata punya retina, kamera punya film yang memiliki fungsi sebagai tempat bayangnya terbentuk. Kamera punya banyak jenis loh. Yang pertama ada kamera view.
Ia merupakan jenis kamera yang pertama kali dikembangkan dan masih digunakan sampai sekarang, meskipun dengan banyak penyempurnaan. Yang kedua, kamera TLR atau Twin Lens Reflex. Kamera ini memiliki dua lensa yang memiliki fungsi yang berbeda. Lensa pertama berfungsi sebagai jendela bidding dan lensa di bawahnya berfungsi untuk menyalurkan cahaya ke film. Yang ketiga, kamera SLR atau Single Lens Reflex. Berbeda dengan kamera TLR yang memiliki dua lensa, SLR ini hanya memiliki satu lensa saja. Kalau liburan, enakan pakai kamera yang mana ya? Bagian-bagian kamera. Bagian depan. Yang pertama ada lensa. Yang kedua ada grip. Grip berfungsi sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegangnya dengan erat-erat. Yang ketiga ada shutter dan dial. Shutter berfungsi untuk mengambil bidikan, sedangkan dial berfungsi untuk mengatur kecepatan aperture. Yang keempat, tombol lensa. Tombol lensa berfungsi untuk memisahkan kamera dari lensa dan menahan beban lensa saat menyatu dengan kamera. Yang kelima, ada shot mode button atau tombol modus potret yang berfungsi untuk mengatur mode pemotretan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, ada flashlight yang berfungsi sebagai penerangan. Bagian belakang. Yang pertama ada viewfinder atau jendela bilik. Jadi fungsinya adalah untuk melihat objek yang ingin kita potret. Objek yang kita lihat pada viewfinder akan sama dengan yang ada aslinya. Yang kedua, monitor LCD. Monitor LCD memiliki banyak fungsi. Yang pertama pastinya adalah untuk melihat hasil gambar yang sudah kita ambil. Yang kedua untuk melihat dan menyeting kamera. Dan yang ketiga berfungsi sebagai live view. Live view sendiri sama seperti viewfinder untuk melihat objek yang akan dibidik. Yang ketiga, tombol navigasi yang berfungsi untuk mengendalikan setting kamera dan membantu melihat foto yang sudah diambil. Yang keempat, tombol AV yang berfungsi untuk mengatur kompensasi pencahayaan. Yang kelima, tombol FN yang merupakan salah satu tombol pengaturan menu. Yang keenam, tombol zoom. Yang ketujuh, tombol anti-shake button atau anti goyang. Yang kedelapan, tombol play yang berfungsi untuk mengubah dari mode siap potret ke mode preview. Yang kesembilan, tombol power. Dan yang terakhir, tombol untuk menghapus. Cara kerja kamera gimana ya? Kamera bekerja dengan cara membiaskan cahaya yang dipantulkan oleh benda yang di depannya. Benda memantulkan cahaya, kemudian cahaya masuk ke dalam kamera melewati aperture dan diatur oleh diafragma seberapa besar celah cahaya yang masuk dan berakhir di film. Perlu diingat, sifat bayangan cahaya selalu nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang benda kecil menggunakan alat ini disebut mikroskopi. Orang hebat yang berjasa dalam menemukan mikroskop adalah Zacharias Janssen, seorang pembuat kacamata di abad ke-16 yang merupakan seorang warga Belanda. Lalu, penemuan itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang juga berasal dari Belanda yang bernama Antoni Leeuwenhoek dengan memasang lensa yang lebih bagus. Antoni Leeuwenhoek pun dikenal sebagai the father of microscopy karena berhasil menemukan mikroskop yang kita kenal sampai saat ini. Bagian-bagian mikroskop. Umumnya, mikroskop memiliki 14 bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama adalah lensa okuler, kedua lensa objektif, ketiga reflektor, keempat diafragma, kelima kondensor, 6 tubus, 7 penjepit, 8 meja mikroskop, 9 adalah lengan, 10 kaki mikroskop, 11 revolver, 12 makrometer, 13 mikrometer, 14 sendi inklinasi. Jenis-jenis mikroskop. Pada umumnya, mikroskop terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah monokuler, yang kedua binokuler, dan yang ketiga adalah trinokuler. Jenis yang kedua adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop yang bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron,
untuk memperbesar bayangan objek. Terbagi juga menjadi dua jenis. Yang pertama adalah Scanning Electron Microscope atau SEM, dan jenis yang kedua adalah TEM atau Transmission Electron Microscope. Untuk pembahasan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menggunakan mikroskop. Pertama adalah naikkan tumbus mikroskop. Kedua, pilih lensa objektif paling lemah perbesarannya. Ketiga, atur reflektor untuk memasukkan cahaya ke mikroskop. Keempat, tempatkan objek tepat di bawah lensa objektif. Kelima, gunakan makrometer. Keenam, gunakan kaca objek. Ketujuh, jepit kaca objek dengan penjepit objek. 8. Putar mikrometer. Dan yang kesembilan adalah amati hasil perbesaran objek. Terima kasih. Keempat, proyektor LCD. Apakah kalian pernah menonton TV, menggunakan komputer, atau bermain ponsel? Itu semua menggunakan LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi ini banyak digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, proyektor, dan banyak lainnya. Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok. Cara kerjanya berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Cahaya tersebut dihasilkan oleh panel-panel dari LCD. Panel tersebut terdiri atas 3 panel yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Pancaran cahaya yang keluar dari sebuah proyektor merupakan hasil dari pembiasan ketiga panel. Kumpulan cahaya yang melalui panel dan dipadukan melalui prisma, kemudian melalui lensa yang dipancarkan pada layar atau media pantul lain, sehingga dapat dilihat oleh mata kita sebagai gambar yang sama seperti ada pada layar komputer. Pertama, power supply. Power supply berfungsi untuk menawarkan suplai tegangan kepada seluruh sistem proyektor. Kedua, balance. Balance ini mempunyai fungsi menawarkan satuan tegangan untuk menyalakan lampu dan menawarkan info kepada mainboard bahwa balance bekerja normal. Ketiga, mainboard. Mainboard berfungsi untuk melaksanakan proses pengaturan dan pengontrolan pada sistem proyektor. Keempat, optical engine. Pada proyektor dengan tipe LCD, optical engine ini mempunyai fungsi sebagai pemecah warna dasar. Kelima, lampu proyektor. Di sini, lampu mempunyai fungsi sebagai sumber cahaya bagi sistem proyektor. Keenam, LCD panel. Pada proyektor tipe LCD, LCD panel berfungsi sebagai penampil gambar sebelum diproyeksikan. Ketujuh, lensa. Lensa zoom berfungsi untuk melaksanakan pembesaran dan pengecilan gambaran proyeksi. 8. Fan atau kipas. Di sini kipas berfungsi sebagai pendingin pada sistem